Lihat pada ayat yang pertama, kita akan baca bersama-sama kalimat pertama saja. Ibrani pasal yang ke-10, ayat yang pertama, mari kita lihat pada kalimat yang pertama. Ibrani pasal 10, ayat yang pertama, kita akan baca bersama-sama pada ayat yang pertama, Ibrani pasal yang ke-10. Yang sudah mendapatkan Ibrani 10 ayat pertama, angkat tangan kanan Anda tinggi-tinggi. Baik, kita akan baca sama-sama. 2, 3. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Nah, tirukan saya, perjanjian lama adalah bayang-bayang. Perjanjian baru adalah kenyataan. Mempelajari perjanjian lama akan menuntun kita melihat kebenaran yang terdapat dalam perjanjian baru. Amen. Nah, saudara sekalian, pada hari ini saya mau mengajak kita belajar dari Kejadian pasal yang ke-24. Dan kalau nanti kita pelajari bagian per bagian, kita akan mengerti ini merupakan bayang-bayang dari apa yang sebenarnya hari ini Roh Kudus sedang kerjakan. Kejadian 24 ini menceritakan bagaimana Ribkah dipinang bagi Ishak. Dan kalau kita mempelajari dengan teliti, kita akan melihat suatu bayang-bayang dari apa yang Roh Kudus kerjakan pada hari ini. Lalu kita bisa menyaksikan seperti apa sebenarnya mempelai yang Tuhan inginkan bagi Kristus Yesus yang Dia mau pilih di antara kita. Nah, saya anjurkan di rumah saudara mempelajari seluruh pasal ini, karena ini merupakan seluruh pasal yang sangat penting sekali, karena total ada 67 ayat. Saya dorong di rumah Anda mempelajari, saudara buka Alkitab ini kembali dan lihat lagi, dan minta Roh Allah mewahyukannya kepada kita. Hanya kalau Roh Tuhan itu menunjukkan kebenaran kepada kita, kita bisa menikmati setiap kebenaran yang terdapat dalam perjanjian lama. Kalau tidak, kita hanya merasa mendapat suatu dongeng atau cerita lama yang tidak punya sangkut paut dengan kehidupan kita. Namun dengan terang Roh Tuhan sendiri, mata rohani kita dibuka lebar, kita akan bisa mengerti apa yang sebenarnya Tuhan mau katakan kepada kita lewat perjanjian lama. Nah, sekali lagi, kalau kita mempelajari kisah ini merupakan simbol-simbol daripada apa yang Roh Allah sedang kerjakan. Abraham di sini adalah merupakan simbol mewakili akan karakter Bapa di surga. Ishak adalah putra, yaitu Kristus Yesus sendiri. Dan Eliezer, nama Eliezer artinya penolong. Dan itu adalah sebutan yang dipakai untuk menyebut akan Roh Kudus di dalam perjanjian baru. Dan Eliezer ini memberikan gambaran tentang Roh Kudus dan pekerjaannya. Sedangkan Ribkah ini mewakili kita, yaitu gereja yang Tuhan sedang siapkan untuk menjadi mempelainya. Nah, oleh karena itu dengan pengertian dasar ini, saya mau ajak kita melihat bagian per bagian dari apa yang sebenarnya diajarkan firman Tuhan buat kita. Nah, mari kita mulai lihat pada Kejadian 24 ayat yang pertama. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya. Katanya, baiklah letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan, Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang diantaranya aku diam. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Lalu berkatalah hambanya itu kepadanya, mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anakmu itu kembali ke negeri dari mana tuanku keluar? Tetapi Abraham berkata kepadanya, awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Tuhan Allah yang empunya langit,
yang telah memanggil aku dari rumah ayahku, serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku, serta yang bersumpah kepadaku demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini, dialah juga akan mengutus malaikatnya, berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Ayat 8 Anda perhatikan, tetapi jika perempuan itu tidak mau mengikuti engkau, maka lepaslah engkau dari sumpahmu kepadaku ini. Hanya saja, janganlah anakku itu kau bawa kembali ke sana. Lalu hamba itu meletakkan tangannya di bawah pangkal paha Abraham tuannya dan bersumpah kepadanya tentang hal itu. Hal yang menarik saya perhatikan, Roh Allah tidak pernah kerja dengan cara memaksa. Dia akan mengupayakan membawa mempelai bagi tuannya, bagi Ishak, tetapi Eliezer tidak pernah dipaksa oleh Abraham untuk menggunakan kekerasan, memaksa seorang gadis mengikuti dia supaya dikawinkan dengan Ishak anaknya. Nah, gambaran yang sama sebenarnya merupakan karakter daripada Roh Allah. Tuhan yang kita sembah, yang hari ini bekerja dengan luar biasa di tengah-tengah kita, bukan Allah yang suka main paksa. Dia Tuhan yang mencoba untuk mengajar kita, mengubah hati kita, sampai akhirnya keputusan itu kita ambil sendiri, apakah kita sedia menjadi mempelainya atau tidak. Dengan kata lain, kekristenan itu bukan sesuatu yang dipaksakan. Kekristenan itu merupakan keputusan yang sadar dan sukarela dari kehidupan kita. Kekristenan tidak pernah mengajar orang untuk memaksakan orang lain mengambil keputusan bagi Tuhannya. Kekristenan menyatakan kebenaran, lalu memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk mengambil keputusan seperti yang dia yakini berasal dari Allah. Itulah sebabnya pada waktu nanti kita menghadap pengadilan Tuhan, tidak pernah akan terjadi di mana kita bisa menyalahkan orang lain atau siapapun juga dengan keputusan yang kita ambil. Tapi sejak manusia berbuat dosa, sifat karakter manusia yang begitu indah itu rusak, saudara. Perhatikan ketika manusia berdosa, ketika Allah menegur Adam, Adam berkata, wanita yang kau berikan kepadaku. Dengan kata lain, Adam mau berkata, Tuhan, aku berbuat ini karena wanita ini, tapi wanita ini engkau yang memberikan kepadaku. Nah, ini sejak dari sononya hidup manusia sudah tidak gentleman, tidak mau mengakui kesalahannya, titik, saudara. Selalu kita berkata, ya aku salah, tetapi dia mencoba melunakkan akan dosanya. Nah, saya mau beritahu, kita bisa berdalih apapun juga, Adam dan Hawa tidak lepas dan luput dari yang namanya penghakiman dari Allah sendiri. Nah, saya ingin sampaikan pada hari ini, ketika Abraham mengutus akan Eliezer, dia berkata, kalau gadis itu tidak mau lepas sumpahmu. Dengan kata lain dia berkata, seandainya tidak ada mempelai buat anakku, itu pun tidak masalah. Yang jelas jangan bawa dia kembali ke tanah di mana Tuhan sudah cabut dan angkat aku dari sana. Saudara sekalian, ini merupakan kebenaran yang kita harus pegang dalam kehidupan kita. Ingat, kekristenan itu keputusan pribadimu. Segala sesuatu mungkin bisa mempengaruhi. Tapi ingat, itu keputusan mutlak pribadi saudara di hadapan Tuhan. Engkau nggak bisa, tapi keadaannya, tetapi ini Tuhan berkata, aku tidak pernah bisa mengerti itu. Yang Tuhan mau adalah tanggung jawabmu dengan setiap keputusan yang engkau ambil. Dan tidak peduli apakah itu si A, si B mempengaruhi. Kalau Adam bisa dibenarkan karena alasannya dari dulu sudah dibenarkan. Allah mungkin berkata, ya Adam, karena wanita, karena setan kau jatuh, aku bisa maklum. Ya wis, gak jadi tak buang, masuk lagi. Kalau dalih kita, kesalahan orang lain dan setan bisa membuat kita memutuskan sesuatu, itu diterima oleh Allah. Dari dulu dalihnya Adam sudah bisa diterima oleh Allah. Tapi kenyataan membuktikan apa yang Adam katakan itu bukan dalih yang bisa membuat dia dibenarkan. Dan penghakiman Tuhan
Dia punya standar yang tidak pernah berubah. Oleh karena itu semua keputusan yang diambil orang Kristen dan anak Tuhan, apapun keputusannya, engkau tidak bisa berkata karena si A, karena si B, karena setan, juga nggak bisa. Itu keputusan murni karena keputusanmu. Allah memberikan kita akal budi, kewarasan berpikir, dan semua keputusan harus dipertanggungjawabkan di depan Tuhan. Engkau boleh komplain soal orang lain, tapi saya mau beritahu, Adam mengeluh tentang orang lain, Tuhan tidak menerima akan keluhan yang semacam itu. Tetap dia harus tanggung jawab dengan apa yang dilakukannya. Apa bedanya Saul dengan Daud, saudara? Ketika Saul mengaku salah, dia mengaku salah dengan tetapi. Ketika Daud mengaku salah, dia berkata, aku berdosa kepada Tuhan. Dan itu yang membuat hatinya sebetulnya yang dicintai dan disukai oleh Allah sendiri. Ingat, Roh Allah sedang bekerja menyiapkan mempelai. Mempelai punya satu tanggung jawab. Apa itu? Mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Semua keputusan yang diambil, tanggung jawab kita total di depan Tuhan. Teruskan ayat yang berikutnya. Ayat yang ke-10. Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari onta tuannya. Angka 10, banyak hamba Tuhan berkata, ini merupakan simbol dari angka tanggung jawab, responsibility. Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari onta tuannya dan pergi dengan membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuannya. Demikianlah ia berangkat menuju Aram Mesopotamia ke kota Nahor. Di sana disuruhnyalah unta itu berhenti di luar kota dekat suatu sumur pada waktu petang hari, waktu perempuan-perempuan keluar untuk menimba air. Lalu berkatalah ia, Tuhan Allah tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada tuanku Abraham. Di sini aku berdiri di dekat mata air, dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini, anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum. Dan yang menjawab, minumlah, dan onta-ontamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu. Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribkah yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham. Buyungnya dibawanya di atas bahunya. Anak gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Ayat 17, Anda perhatikan, ini sifat Roh Allah yang tidak berubah sampai sekarang. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya. Ini merupakan karakternya Roh Allah. Ketika dia tahu orang yang dia inginkan, dia lari supaya dia bisa dapatkan akan pribadi itu. Roh Tuhan, begitu dia tahu targetnya siapa, dia bergerak begitu cepat. Kalau Anda mau kerjasama dengan Roh Kudus, saya mau sampaikan, Anda dan saya harus belajar bagaimana bergerak dengan cepat bersama dengan Roh Allah. Alkitab berkata, kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, lihat ini permintaan pertama, dan semua kita akan diajar Tuhan memberikan seperti yang dia minta. Dia berkata begini, tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Jawabnya, minumlah tuanku. Maka apa saudara? Segeralah diturunkannya buyung itu ke tangannya serta diberinya dia minum. Hal yang menarik di sini adalah Roh Tuhan selalu meminta sedikit dari kita untuk kali yang pertama. Tidak pernah Tuhan minta semua, nggak pernah. Percayalah saudara. Yang dia minta selalu sedikit. Tetapi kalau kita kerjakan dengan hati yang cinta dan dengan ketaatan di hadapan dia, pemberian kepada Allah itu akan membuat kita ketagihan memberi yang lebih besar. Saya ulang lagi. Roh Kudus akan selalu mulai dengan permintaan yang sedikit dari kita. Tidak pernah dia minta seluruhnya.
Tapi kalau yang sedikit yang diminta itu kita genapi, kita berikan, kita taati, saudara. Pemberian itu akan membuat kita ketagihan memberi. Saya pernah ceritakan berkali-kali, saya mau ulang lagi buat saudara. Dan aneh sekali tanda yang diminta itu tanda kemurahan hati sebenarnya. Untuk bisa mendampingi Kristus Yesus sebagai mempelainya. Ketika saya masih SMA atau baru kuliah, saya lupa persisnya. Saya naik mobil dengan pendeta Adi Sutanto. Kami lewati akan Tugu Muda. Saya masih ingat kami mau ke Imam Bonjol karena lampu traffic light itu menyala merah. Mobil yang ditumpangi berhenti, saudara. Kemudian dia mengajukan pertanyaan kepada saya. Agung, kamu memberi perpuluhan tidak? Saya berkata begini, saya belum kerja Pak Adi. Jadi saya tidak memberi perpuluhan. Saya memberi persembahan semampu saya. Tapi saya tidak memberi perpuluhan. Dia bilang, kenapa? Karena saya belum bekerja. Tapi kan kamu punya penghasilan. Saya bilang, tidak. Punya. Masa kamu gak pernah diberi orang tuamu 100 rupiah sebulan? Oh ya kalau 100 diberi ya pasti, saya berkata. Nah coba dari 100 itu, kenapa tidak engkau memberi perpuluhan? Nah saya bilang, nah untuk apa uang 10 rupiah? Lalu dia pakai common sense, akal sehat untuk menjelaskan kepada saya. Coba pada waktu itu tahun 80-an lah saudara ya, 80, 81, 80-an. Jadi kira-kira 17 tahun yang lalu. Dia berkata, pada waktu kamu memberi 10 rupiah, lalu kamu berikan kepada kami, Yayasan Sangakala. Oh, dia pinter, diarahkannya itu ke situ, saudara, bukan ke tempat lain. Contohnya begitu. Terus kemudian kita pakai apa itu duit? Oh, gampang. Duit itu kan kita ada buletin, ini tiap bulan. Itu bisa untuk beli perangko dalam kota, dulu 10 rupiah, saudara. Lalu kami belikan perangko dalam kota, kami tempel. Dan ini dikirimkan kepada alamat-alamat. Pas uang yang dibelikan perangko itu yang dari kamu ini, nyampe ke seseorang yang ketika membaca di jamah Tuhan, nyumbang 3 juta, dia bilang. Nah itu kan sumbangan dari duitmu 10 rupiah. Terus rupanya itu membuka mata saya, saudara. Saya berkata, iya. Kalau begitu kenapa aku tidak bisa dipakai Tuhan sejak hari ini dalam hal keuanganku? Itu mengubah cara berpikir saya. Nah rupanya apa yang sedikit Tuhan mulai minta kepada saya lewat pendeta ya, Adi Sutanto lewat hambanya. Dia minta, pertama yang dia minta 10 rupiah. Sebelum saya bisa berikan mobil saya, sebelum seluruh perhiasan istri saya bisa diberikan, sebelum ongkos bersalin untuk istri saya semua diberikan 3 hari sebelum anak saya lahir. Sebelum saya bisa buat semuanya itu, dia mulai dengan 10 rupiah. Tapi saya belajar, pemberian kepada Tuhan, kalau kita kerjakan dengan tulus, bukan karena agamawi kita, akan membuat kita ketagihan. Anda berkata, tapi saya nggak pernah ketagihan tuh Pak. Lah karena agamawi itu loh saudara. Lasimnya begitu. Memberi persembahan, lasimnya begitu. Anda kerjakan dengan ketaatan, itu membuat ketagihan saudara. Nah lihat apa yang terjadi, ayat berikutnya. Dan ayat 18, jawabnya, minumlah tuanku, maka segeralah diturunkannya buyung itu ke tangannya, serta diberinya dia minum. Ribka ini karakternya seperti yang Tuhan cari. Roh Tuhannya Eliesernya lari, dia berikan airnya, bukan, maka Ribka ini ngulet dulu. Bukan. Maka kemudian dia nimbang-nimbang berapa gelas diberi. Alkitab berkata, segera dia turunkan. Ketika roh Tuhan itu bergerak, kita harus bergerak segera. Bob Weiner berkata, yang Tuhan butuhkan itu instant obedient. Ketaatan yang seketika. Late obedient atau ketaatan yang lamban adalah disobedient. Ketidaktaatan. Saya setuju sekali. Ketaatan yang lamban itu ketidaktaatan. Ketaatan yang Tuhan minta adalah instant obedient. Ketaatan yang seketika. Dan kalau kita bisa nangkap itu, kita akan punya karakter seperti yang dicari oleh roh Allah sendiri. Teruskan ayat berikutnya, ayat 19. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah untuk unta-untamu juga kutimba air, sampai semuanya puas minum. Saudara, Anda mau tahu unta minum? Mungkin perlu lihat unta minum ya. Unta, ini dari jalan begitu jauh, kalau dia minum, pertama dia minum supaya hausnya hilang. Oke?
sudah bentuknya gede sekali, unta, dia minum. Ketika hausnya hilang, di punggungnya itu ada punuknya, itu masih bisa nyimpan, itu ada tempat cadangan air minum. Puas buat unta artinya hausnya hilang, cadangannya diisi lagi. Itu kalau satu, sekarang berapa? 10 unta. Anda bisa bayangkan, seorang gadis memberi minum 10 unta. Tapi ini yang selalu terjadi, saudara. Pada waktu kita mulai berkata ya dengan apa yang Tuhan minta, sekalipun secara materi tidak seberapa, dia minta ketaatan kita, lalu kita memberi, membuat kita ketagihan sebetulnya. Waktu kita ketagihan, kita berkata, Tuhan bukan hanya buat engkau, tapi tanggung jawabmu, aku mau ambil bagian. Dan di sini lahir karakter yang sebenarnya, yang disebut dengan tanggung jawab, saudara. Dan orang yang dalam roh Tuhan, setiap dia kerjakan tugasnya, dia kerjakan tuntas, saudara. Itu nggak bisa dipaksa. Kalau engkau belum punya tanggung jawab, saya beritahu, sebetulnya hati memberimu pun belum mulai, saudara. Orang Kristen yang mulai dengan hati memberi, dia akan jadi orang Kristen yang tanggung jawab. Saya nggak berkata karena, karakternya tanggung jawab, bukan. Ini tanggung jawab karena rohnya begitu rupa sehingga tanggung jawab. Yang dikerjakan, yang diberi minum adalah 10 unta, simbol dari tanggung jawab yang ada pada roh Allah. Dia berkata, aku ambil bagian dalam tanggung jawabmu. Dan itu yang dicari oleh Tuhan hari ini. Ada beberapa input yang masuk. Pak, ketua MK saya jarang datang. Ya memang belum tanggung jawab, saudara. Hati memberinya belum, masih senang keluyuran atau apa. Pak, ini MK sudah 3 minggu nggak dibuat. Lah kemana? Wegah ini ketuanya. Ya memang masih begitu. Solusinya cuma satu, saudara. Bertobat. Gitu. Kamu harus tanggung jawab, nggak bisa. Kalau kita bisa lihat akan quality hidup kita yang sebenarnya. Dari setiap yang diserahkan kepada kita, sampai di mana tanggung jawab kita di depan Tuhan. Kalau kita sadar ini merupakan bagian dari apa yang Tuhan kerjakan, apakah kita lakukan dengan tanggung jawab atau tidak? Gadis ini bukan hanya memberi minum Eliezer seperti yang dia minta, dia beri minum 10 untanya, sampai unta-unta itu minum dengan puas. Lihat lagi ayat berikutnya, ayat yang ke-20. Kemudian segeralah dituangnya air yang dibuyungnya itu ke dalam palungan. Lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air, dan ditimbanyalah untuk semua unta orang itu. Dan orang itu mengamat-amatinya dengan berdiam diri untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Ayat 22, Anda perhatikan. Setelah unta-unta itu puas minum, maka perhatikan ini, orang itu mengambil anting-anting emas yang setengah shikal beratnya, dan sepasang gelang tangan yang 10 shikal emas beratnya, serta berkata, anak siapakah engkau? Baiklah katakan kepadaku. Anda tahu, 10 onta diberi pelana, diberi barang. Alkitab berkata Eliezer waktu pergi, dia banyak bawa barang milik tuannya. Dan waktu dia berjalan, Ribkah memberi dia minum. Dan bukan hanya itu, 10 ontanya dipuaskan minumnya. Ribkah tidak pernah tahu, dari onta yang dia puaskan minumnya, dari tanggung jawab yang dia ambil sebagian dari Eliezer, di atasnya ada blessing buat dia. Saudara, Anda kerjakan semua yang Tuhan percayakan dalam hidupmu sebagai kepala rumah tangga, dalam pelayanan, dalam pekerjaan dengan tanggung jawab. Engkau tahu persis ini dari Allah, engkau kerjakan dengan tanggung jawab. Saya beritahu, di atas seluruh tanggung jawab itu ada sesuatu akan diambil untuk engkau sendiri. Engkau sedang sebetulnya memberi minum barang yang kelak menghasilkan sesuatu yang mulia untuk hidupmu. Kalau kita tidak kerjakan dengan tanggung jawab, saudara, satu kali engkau akan rugi besar. Dan engkau berkata, kenapa dulu tidak aku lakukan? Tapi terlambat, saudara. Seorang raja Israel sebelum Elisa mati berperang melawan Aram. Dia datang kepada Elisa, Elisa sakit keras hampir mati.
Dia teriak-teriak, tolong aku. Elisa berkata, panahkan panahmu ke timur. Dia panahkan dan dia berkata, itulah anak panah kemenangan dari Allah. Dan Nabi ini berkata, pukulkan busurmu ke tanah. Tapi Nabi Elisa tidak pernah beritahu berapa kali harus dipukul, saudara. Raja ini malas rupanya. Dia hanya pukul 3 kali. Dan tanpa responsibility yang kuat dalam hidupnya, dia pukul 3 kali karena kemalasannya. Elisa berkata, kenapa hanya 3 kali? Seharusnya lebih dari itu. Karena kamu hanya pukul 3 kali, engkau hanya bisa menang 3 kali. Dan 3 kali tidak cukup menghabiskan kekuatan musuhmu. Anda tahu? Terakhirnya baru keluar apa yang hilang dari kita. Waktu semua yang dipercayakan kepada kita tidak kita kerjakan dengan tanggung jawab yang besar di depan Tuhan. Saya seringkali share dengan beberapa teman yang sering doa sama-sama di rumah. Saya berkata begini, dalam hidup saya ada beberapa bagian pelayanan yang Tuhan berikan sebagai kepercayaan. Dari tahun 86 akhir sampai tahun 91, saya ini penginjil. Dan saya berkata, saya kerjakan tugas saya dengan tuntas. Saya keliling ke banyak tempat, saya beritakan firman Tuhan. Tidak pernah ada skandal soal perempuan, tidak pernah ada skandal soal uang. Nama saya clean di luar, bersih. Orang tidak bisa accuse saya, tuding saya berbuat apapun di luar. Baik saya pergi sendiri maupun dengan istri saya, tidak pernah di luar orang meributkan Petrus Agung gandeng-gandengan dengan perempuan lain atau makan duit gereja. Tidak ada sama sekali. Saya berkata, saya kerjakan hidup saya tuntas. Selesai. 91 saya mulai gereja ini, saudara. 92 Tuhan berikan gedung ini. Dan oleh anugerah Tuhan semua kita tahap yang kedua selesaikan dengan tuntas. Gedung ini tidak ada utang sama sekali, pembangunan selesai. Dan kita kerjakan semua dengan tuntas, tidak separuh-separuh. Kita kerja dengan tuntas. Amen, saudara. Saya percaya sebentar lagi Tuhan akan beri saya tugas yang lebih besar dan tugas yang baru. Saya tidak tahu itu apa detailnya. Tapi saya percaya dengan anugerah Tuhan, itu juga dengan tuntas dikerjakan. Semua yang tuntas tidak berarti Anda membangun sesuatu yang orang bisa lihat. Tuntas artinya engkau hidup dalam total obedience di hadapan Tuhan. Engkau hidup dalam ketaatan total, engkau kerjakan persis seperti yang dia mau. Oh ya, kita jatuh bangun, saudara. Tapi tidak sampai kita kehilangan akan timing dan momentum Tuhan di tengah-tengah kita. Dan saya berdoa semua kita, Anda akan diberi dan diuji oleh Tuhan. Dengan segala tanggung jawab kecil yang dia beri. Kalau engkau kerjakan dengan baik, engkau diberi mandat lebih besar. Kalau tidak, dengerin baik-baik. Apakah engkau bisa berkembang dalam Tuhan? Bukan soal siapa yang memberikan tugas kepada Anda. Bukan soal gereja percaya tidak. Kepercayaan pertama-tama harus didapat dari tempat yang maha tinggi. Kalau yang di atas percaya dengan saudara, engkau akan dipercayai dengan banyak hal. Yang di atas tidak percaya, di bawah pun engkau tidak pernah akan terima apa-apa. Saudara boleh berkata, oh karena gereja tidak promosikan saya. Alkitab berkata, peninggian bukan dari barat, bukan dari timur. Peninggian berasal dari Allah sendiri. Amen, saudara. Saya tidak pernah percaya promosi manusiawi. Semua promosi yang manusiawi menghancurkan kita. Promosi dari Allah, tidak satu manusia pun bisa membendung kita. Dan lihat, ini orang punya tanggung jawab. Hasil dari apa yang dia kerjakan dengan tanggung jawab. Diambil gelang, diambil anting-anting untuk hidungnya. Itu baru sedikit, belum semua diberi, saudara. Teruskan lagi, ayat berikutnya. Ayat yang ke-23. Serta berkata, anak siapakah engkau? Baiklah katakan kepadaku. Lalu dengerin baik-baik. Adakah di rumah ayahmu tempat bermalam bagi kami? Pertama dia minta sedikit. Si Ribkahnya ketagihan memberi, bukan cuma Eliezer, 10 ontanya dia beri. Lalu orang ini, roh Allah mulai masuk lebih dalam. Ada enggak tempat gua masuk dalam hidupmu? Dan waktu kita berkata, ya ini yang luar biasa. Alkitab mengatakan terusnya ayat 24. Lalu jawabnya kepadanya, ayahku Betuel, anak Milka yang melahirkannya bagi Nahor. Lagi kata gadis itu, baik jerami, baik makanan unta, banyak pada kami. Tempat bermalam pun ada. Ini langkah yang luar biasa. Lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan serta berkata, terpujilah Tuhan Allah Tuanku Abraham
yang tidak menarik kembali kasihnya dan setianya dari tuanku itu. Dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara tuanku ini. Berlarilah gadis itu pergi menceritakan kejadian itu ke rumah ibunya. Ribkah mempunyai saudara laki-laki namanya Laban. Laban berlari keluar mendapatkan orang itu ke mata air tadi, sesudah, perhatikan, dilihatnya apa saudara? Anting-anting dan gelang pada tangan saudaranya, dan baru sesudah didengarnya perkataan Ribkah saudaranya. Laban memang Laban, saudara. Jadi reaksinya itu bukan dengar omongannya Ribkah, tapi matanya lihat perhiasan. Tuh, adikku diberi gelang, diberi anting-anting, baru dia dengar. Ceritanya gimana katanya? Jadi tertariknya orang ini karena duit, saudara. Memang dari dulunya memang orang begini ya, Laban. Saya rasa jemaat akan keberatan kalau ada baptisan, kita beri nama baptisan Laban. Protes, saudara. Terganggu sekali. Oh, dari Tuhan loh, tapi terganggu. Tidak ada orang mau, walaupun sebetulnya kenyataannya Laban rohani itu banyak, saudara. Yang hanya bergerak, digerakkan karena benda, karena materi. Lihat gelang yang gede di tangan adiknya, lihat anting-anting yang gede, semua yang perhiasan emas. Wow, keren katanya. Kalau dia berkata, ini gua minta. Langsung dia lari. Coba nggak ada itunya, saudara. Nanti Anda perhatikan ya. Orang ini tiba-tiba itu berkata begini. Oke, katanya langsung dia terima karena dia bisa lewati Betuel. Padahal ini Ribkah ini anaknya Betuel. Bapaknya belum kasih kesempatan yang ngomong terus Laban. Kenapa? Lihat bondo terus, saudara. Saya berdoa kekristenan kita bukan digerakkan karena lihat barang berharga atau harta. Amen, saudara. Kekristenan kita digerakkan karena kebenaran. Laban nggak? Lihat dulu barang-barangnya, terus dia dengar omongan adiknya. Orang Kristen harusnya dengar dulu omongan Tuhan. Yang tambahannya belakangan, saudara. Tuhan akan beri seperti yang dia janjikan. Tapi kalau kita balik, saudara, jadi Laban. Kalau terus-terusan dilakban, lama-lama mulut kita, ngerti? Dan itu yang Tuhan tidak mau. Saya berdoa tidak ada Kristen Laban dan Lakban di tengah-tengah kita. Oke, teruskan lagi. Begitulah dikatakan orang itu kepadaku, ia mendapatkan orang itu yang masih berdiri di samping onta-ontanya di dekat mata air itu. Dan berkata, marilah engkau yang diberkati Tuhan. Oh, hebat sekali. Lihat bondo langsung, oh marilah engkau yang diberkati Tuhan. Nama Tuhan sakno, saudara. Dibawa-bawa kemana-mana. Sebetulnya karena dia kepingin, lu masih punya nggak buat gua? Istilahnya begitu. Nanti dapat juga dia, saudara. Teruskan lagi. Marilah engkau yang diberkati Tuhan, mengapa engkau berdiri di luar, padahal telah kusediakan rumah bagimu dan juga tempat untuk onta-ontamu. Masuklah orang itu ke dalam rumah, ditanggalkannya lah pelana onta-onta, diberikan jerami dan makanan kepada onta-onta itu, lalu dibawa air pembasuh kaki untuk orang itu dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Tetapi ketika dihidangkan makanan di depannya, berkatalah orang itu, aku tidak akan makan sebelum ku sampaikan pesan yang ku bawa ini. Jawab Laban apa? Silahkan. Harusnya kan bapaknya Ribkah tuh yang ngomong, saudara. Wong yang dilamar anaknya kok Labannya yang silahkan langsung. Kenapa? Setengah rondelok itu loh, saudara. Gelang sama anting-anting di hidungnya. Dia pikir ini beratnya berapa ini? Kok diberi wah setengah shikal, berapa ini? Lihat gitu langsung silahkan. Wah, kelihatannya hebat. Oh, engkau diberkati Tuhan. Bagian gua berapa nih kira-kira? Ngitungnya begitu, saudara. Saya berdoa di tengah-tengah kita tidak ada orang kayak begitu ya, saudara. Jangan cari itunya, itu mendukakan Tuhan. Apa sih yang Laban akhirnya dapat? Nggak ada. Dia pikir dia tukang nipu, dia bisa tipu semua. Kedatangan Yakub, saudara, lebih jago dari dia, saudara. Ditipu habis, ditipu anaknya. Dan hidupnya adalah ilmu tipu, menipu seumur hidupnya. Dan orang seperti itu tidak pernah ideal dalam kerajaan surga. Teruskan lagi. Nah, ayat 34 kita lompat ya, 34 sampai ayat 49, karena ini menceritakan akan pengalaman Eliezer. Anda boleh baca ulang, dan kalau Anda tahu, Eliezer ini hebat sekali. Berhadapan dengan Lakban tadi, yang diceritain apa? Coba baca sedikit ya, ayat 34.
Lalu berkatalah ia, aku ini hamba Abraham. Karena berhadapan dengan Laban, dia ngomongnya begini, Tuhan sangat memberkati tuanku sehingga ia telah menjadi kaya. Nah ini sudah skakmat, sudah Laban maksudnya gini. Kaya, klesek ya wis apapun, ya. Orang ini Roh Kudus paling ngerti bagaimana berurusan dengan kita. Banyak orang Kristen didekati Tuhan dengan apa yang jadi interest Anda kan. Ya makanya kan sekarang orang mulai buatkan kelompok-kelompok interest. Para pengusaha kumpul, buat kelompok usahawan gitu kan. Roh Kudus itu kadang-kadang berbuat begitu saudara. Tapi enggak selamanya. Tidak selamanya dia approach kita dengan apa yang menarik kita. Ada banyak orang datang ke Tuhan ketika Allah Bapa sangat kaya, makin lama makin kaya. Terbelalak mata Laban kita. Buang, datang ke Tuhan kan gitu kan saudara. Tapi ini Roh Kudus saudara, dia tahu bagaimana dia dekati orang. Dia tahu supaya dia dapatkan yang murni, caranya bagaimana, ngerti persis. Yang diceritakan pertama, bukan Abraham bertemu dengan Allah. Allah berfirman, Laban ngantuk dengar begitu saudara. Ketika dia dengar, Abraham kaya, langsung ya katanya. Ayo diskusi saudara. Karena Anda harus tahu roh Allah ngerti sebetulnya. Bagaimana membuat pendekatan dengan Anda. Tapi saya mau beritahu sekali lagi, tidak selamanya. Dalam titik tertentu, dia counter hidup kita dengan kebenaran. Amen. Ini cara Tuhan. Anda tidak pernah bisa menang dengan Roh Kudus. Nggak bisa. Kalau dia masih bisa penuhi apa yang engkau minta, belum tentu terus-terusan begitu. Satu kali dia akan counter dengan kebenaran. Terus dia buang semua yang tidak murni, dia ambil yang murni. Milik dia sepenuhnya. Dan Tuhan kerja dengan cara yang luar biasa. Anda kalau kenal Tuhan, Anda akan seringkali dibuat tertawa. Dia Roh Kudus, you are genius. Memang genius, dia nyatakan semua, saudara. Memang Tuhan kok. Caranya luar biasa. Jadi kalau Anda mulai diberi apa yang engkau minta, jangan senang, Tuhan kalah be aku. Keliru, saudara. Langsung nyangkut, Anda ditarik. Iya, dapat lu. Dirontokkan semua yang tidak murni. Dan diambil hati kita buat dia. Pernah ngerasakan begitu, saudara? Kalau belum sak doa, saudara. Wah enak Tuhan, aku bawa kei semua. Dia bilang, iya betul loh. Menghadapi Laban, jangan ngomong, tiba-tiba Allah hadir kepada Abraham. Dan Ishak dipersembahkan loh. Ngantuk, Laban dejak ngomong begitu. Kok ngomongnya orang bener? Kalimat pertama, Allah memberkati Abraham kaya. Laban berkata, terusin. Kan dia dapat apa yang dia mau kan saudara. Lompat. Ayat 50. Lalu Laban dan Betuel menjawab. Wah luar biasa. Semuanya ini datangnya dari Tuhan. Kok dari Tuhan ngerti dari mana? Yang ngomong pertama kaya sih. Langsung dari Tuhan. Kami tidak dapat mengatakan kepadamu baiknya atau buruknya sih. Lihat, bukan rohani kan yang dilihat. Kalau dari Tuhan ngomong, bagus. Enggak. Hatinya, rohnya nggak ngerti saudara. Tapi kalkulasi di otaknya ngerti. Begitu tahu soal kaya, dari Tuhan. Tapi nggak tahu, baik atau buruk kami nggak tahu. Rohnya tidak tahu, otaknya ngerti. Saudara. Terusin lagi. Lihat Ribkah ada di depanmu. Bawalah dia dan pergilah supaya ia menjadi istri anak tuanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Ketika hamba Abraham itu mendengar perkataan mereka, sujudlah ia sampai ke tanah menyembah Tuhan. Kemudian hamba itu, ini yang luar biasa, mengeluarkan perhiasan emas dan perak serta pakaian kebesaran dan memberikan semuanya itu kepada Ribkah. Juga kepada saudaranya dan kepada ibunya diberikan pemberian yang indah-indah. Di sini Labannya lego, kebagian saudara. Tadi pagi saya beritahu begini. Dalam keluarga, satu orang saja punya hati seperti Ribkah dan berkata ya dengan apa yang Tuhan minta. Seluruh keluargamu akan kecipratan berkatnya. Pasti. Satu orang saja. Murni dengan Tuhan. Berikan hidupnya total bagi dia. Seluruh keluargamu akan kena akibat berkatnya yang besar. Amen, saudara. Satu orang. Kalau semua begitu, seluruh keluargamu kena yang begitu. Satu orang aja
membawa pada keluarga inti itu total berkat Tuhan. Karena Allah tidak pernah mau berhutang dengan siapapun. Dia minta satu orang dari keluargamu. Dan orang itu berkata, ya seluruh keluarga akan kena berkatnya. Oke, terusin lagi. 54. Sesudah itu makan dan minumlah mereka, ya, dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia, dan mereka bermalam di situ. Paginya sesudah mereka bangun, berkatalah hamba itu. Ini orang nggak ngerti kesel, nggak ngerti relax, saudara. Begitu bangun langsung ngomong begini, lepaskanlah aku pulang kepada tuanku. Tetapi saudara Ribkah berkata serta ibunya juga, biarkanlah anak gadis itu tinggal pada kami barang 10 hari lagi. Kemudian bolehlah engkau pergi. Tetapi jawabnya kepada mereka, janganlah tahan aku, sedang Tuhan telah membuat perjalananku berhasil. Lepaslah aku, supaya aku pulang kepada tuanku. Kata mereka, baiklah kita panggil anak gadis itu dan menanyakan kepadanya sendiri. Lalu mereka memanggil Ribkah dan berkata kepadanya, maukah engkau pergi beserta orang ini? Jawabnya, mau. Dan waktu dia berkata, mau, ya. Apa yang terjadi, saudara? Pada pasal 25, ayat yang kelima, Alkitab berkata, Abraham memberikan segala harta miliknya kepada Ishak. Hari dia berkata, mau. Dia mewarisi seluruh kekayaan dari Abraham. Saya mau beritahu, saudara, harganya memang mahal sih. Roh Kudus pertama minta sedikit dari yang dia punya. Pemberian sedikit itu menimbulkan rasa ingin lagi, ketagihan. Dia berikan minum 10 ontanya. Bukan hanya itu, dia undang Eliezer masuk di rumahnya. Diberi makan seluruh ontanya. Dilayani semua. Dan ketika dia mulai masuk dalam hidup kita, dia minta hidup kita. Waktu kita berkata, ya saudara. Semua yang Bapak punya, hari itu menjadi milik orang benar itu. Pendeta Paul Richard dari Australia menyampaikan firman. Dari antara semua yang dia sampaikan, satu yang paling kena di hati saya. Yang paling memberkati. Karena membuat saya belajar lagi. Dia bersaksi beberapa tahun lalu, dia dipakai Tuhan dengan ajaib. Kalau mendoakan orang, dia bisa tahu bagian mana dari orang itu yang sakit. Dia di bagian paru-paru ada bagian yang hitam, atau di jantungnya, atau di mana. Tuhan tunjukkan ke dia bagian yang sakit dari tubuh orang itu. Dan didoakan orang yang mengalami kesembuhan luar biasa. Satu hari, habis kebaktian kayak begitu. Roh Kudus datang ke dia dan berkata, apakah engkau mau urapan itu? Saya percaya, Roh Tuhan tawarkan urapan itu dengan seluruh perspektifnya, total, termasuk harga yang mesti dibayar. Nggak mungkin tidak, saudara. Karena dia bersaksi. Waktu Roh Allah berkata, apakah kamu mau urapan itu? Dia berkata, Tuhan, kan mahal sekali. Dengan jawaban itu, dia bilang sudah 2 tahun ini, aku kehilangan urapan kayak begitu. Dia bersaksi Catherine Coleman dipakai luar biasa. Sebelum wanita itu dipakai Tuhan, sebetulnya urapan yang sama ditawarkan ketika laki-laki lain. Dan 3-tiganya berkata tidak dengan apa yang Tuhan tawarkan. Anda berkata, Pak bodoh Pak, coba berikan saya. Tinggal pakai long dress saya jalan kayak Catherine Coleman. Haleluya, 12 kali saya baru tahu. Oh ya, long dressnya Anda bisa buat. Di pasar murah Anda bisa beli hari Sabtu, saudara. Tapi soal bayar harganya bukan long dress dan pakai pakaian putih semlawir-semlawir, saudara. Bukan, saudara. Itu urusan yang berbeda. Kalau dia bisa bilang, Tuhan mahal sekali. Saya tahu dihadapkan di depan dia. Apa yang harus dibayar. Anda bisa tahu? Dan itu bagian yang sebetulnya orang tidak pernah mengerti. Ketika ada hamba Tuhan dipakai luar biasa. Orang berkata, wah sekarang maju ya, sekarang diberkati ya. Saya berkata orang hanya lihat itunya. Tapi setiap harinya yang dia mesti bayar di depan Tuhan. Tidak ada orang yang bisa mengerti itu. Jangan biarkan satu orang pun kontrol hidupmu. Kecuali Roh Kudus sendiri. Karena manusia tidak pernah tahu harga yang kita bayar. Tuhan yang tahu berapa yang kita bayar di depan dia. Ini saudara, mereka berkata, mau. Nggak kenal siapa-siapa.
Dia berkata, mau. Saya berdoa supaya hari ini kita juga berkata mau dengan apa yang dia minta. Amen. Saya tahu iris costly, mahal sekali. Tapi ini yang diminta oleh Tuhan buat setiap kita. Teruskan lagi. 59. Maka Ribkah, saudara mereka itu dan inang pengasuhnya beserta hamba Abraham dan orang-orangnya dibiarkan mereka pergi. Dan mereka memberkati Ribkah, kata mereka kepadanya, saudara kami, moga-moga engkau menjadi beribu-ribu laksa, dan moga-moga keturunanmu menduduki kota-kota musuhnya. Lalu berkemaslah Ribkah beserta hamba-hambanya perempuan, dan mereka naik unta mengikuti orang itu. Demikianlah hamba itu membawa Ribkah lalu berjalan pulang. Ayat 62 ini menarik sekali. Adapun Ishak telah datang dari arah timur Lahairoi. Ia tinggal di tanah Negeb. Menjelang senja, Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan. Sebetulnya bukan jalan-jalan, saudara, tapi meditasi, sedang berdoa sebetulnya. Dia sedang berdoa di depan Tuhannya, di luar sedang berdoa. Gitu. Dan ini orang tidak agamawi sekali. Saya di Jakarta, saya khotbah begini, saudara. Banyak orang Kristen kena roh agamawi. Ya. Kalau sembahyang mesti tunduk kepala, lipat tangan, tutup mata. Ada teman orang Jakarta ngajak makan Daryl Stock yang pernah khotbah di kita. Makan siang sama-sama, dan di depannya ada piring isinya makanan. Teman saya ini lagi lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup mata mau berdoa. Daryl Stocknya tertawa. Katanya, kamu lagi ngapain toh itu? Katanya, oh, berdoa. Saya pernah ngalami agamawi. Saya pernah ngalami. Saya dengarkan siaran radio Kristen. Saya lagi setir mobil, jemput anak saya sekolah siang-siang. Dan setir dan radio itu ada khotbah, saya nggak tahu yang khotbah siapa. Dan dia berkata, saudara-saudara pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Mari kita tunduk kepala, tutup mata. Saya bilang, nabrak gua di tengah jalan, saudara. Dimanapun Anda berada, mari kita tunduk kepala, tutup mata kita dan lipat tangan. Lalu kita berdoa. Saya bilang, Pak, kalau saya nuruti omonganmu, nabrak. Ngetir. Kenapa mesti harus begitu? Lazimnya doa begitu. Di tengah jalan Anda begini, diar, haleluya. Kehendak Tuhan nabrak. Saya berdoa, kita bukan orang-orang begitu. Amen, saudara. Setelah saya khotbah begitu, malamnya kami makan malam sama-sama. Tidak ada satu orang pun berani doa makan, saudara. Mereka bilang, ayo, siapa berani berdoa? Saya bilang, ya, ayo berdoa, siapa yang mimpin? Gak ada satu pun berani, saudara. Karena mereka takut lipat tangan, tunduk kepala, tutup mata. Bingung juga ya, itu nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Oke, teruskan lagi. Alkitab berkata, menjelang senja, ayat 63, Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia sedang berdoa di padang. Ia melayangkan pandangnya, maka dilihatnya lah ada unta-unta datang. 64, Ribkah juga melayangkan pandangnya. Dan ketika dilihatnya Ishak, dia belum tahu siapa Ishak pada waktu itu. Turunlah ia dari ontanya. Kata ini artinya tradisi pada waktu itu. Itu sebagai tanda penghormatan. Saudara, Ishak sedang jalan. Dia jalan dengan duduk di atas ontanya. Ribkah belum tahu ini calon suaminya. Tapi waktu dia melihat laki-laki itu, Alkitab berkata, turunlah ia dari ontanya. Reaksinya cepat sekali, dia turun. Orang yang berani bayar harganya, orang itu akan sensitif dengan kehadiran Tuhan dan dengan keberadaan Tuhannya. Tidak usah diajari, diteriaki apa-apa. Engkau tahu kalau Tuhan itu hadir. Reaksinya cepat sekali. Tanda bahwa orang itu menghormati, dia turun dari ontanya. Ingat peristiwa ketika Yakub lari dari rumah Laban dengan dua istrinya. Rachel mencuri akan patung terafim daripada Laban. Disimpan di bawah pelana ontanya. Waktu Laban periksa semuanya, Rachel berkata apa kepada ayahnya? Maafkan bapak, aku lagi datang bulan, gak bisa turun, sorry katanya. Laban berkata, oh gak apa-apa. Dia tidak bisa turun, dia minta maaf, saudara. Kenapa? Karena itu bentuk penghormatan sebenarnya. Ribkah tidak ngerti bahwa ini adalah calon suaminya.
Tapi waktu dia lihat laki-laki itu, reaksinya cepat sekali. Dia turun dari ontanya. Sebagai tanda, dia memberikan penghormatan. Orang Kristen yang mau bayar harganya, dia akan sensitif dengan kehadiran Tuhan. Di Jakarta saya tegur peserta pada hari kedua. Hadirat Tuhan bagus sekali hari kedua. Saya masuk ruangan itu. Aduh, luar biasa. Saya duduk, saya rasakan Tuhan hadir kuat sekali. Di belakang, tante-tante ngobrol. Udah ya. Saya tahu Tuhan ini nggak mungkin kan satu malam diajak. Harus diajari. Saya naik mimbar, saya omongin gitu ya. Saya omongin pelan-pelan. Oh, ya ngerti. Ya. Udah, saya khotbah hampir 2 jam, saudara. Selesai, mari kita memberi persembahan. Tertib memberi persembahan. Duduk lagi. Baru diomongin. Apa yang terjadi begitu keluar? Nyerbu counter kaset, saudara. Ribut di sana. Royokan, saudara. Jadi yang diomongin enggak, itu memang tidak mungkin satu malam merubah orang, nggak bisa. Makanya saya berkata, apa yang dihasilkan dari penderitaan, karena kita nyangkal daging kita bayar harganya, tidak mungkin diganti dengan khotbah sehebat apapun, nggak bisa. Karena itu minta kepada Tuhan anugerahnya, supaya proses Tuhan berjalan terus dalam hidup kita, dan tidak berhenti. Anda akan ditempa jadi orang Kristen yang luar biasa. Terusin lagi, belum selesai. 65. Katanya kepada hamba itu, siapakah laki-laki itu yang berjalan di padang ke arah kita? Dia belum kenal Ishak, tapi batinnya tahu. Dia turun memberi hormat. Jawab hamba itu, dialah tuanku itu. Terus reaksinya apa? Lalu Ribkah mengambil apa? Telekungnya, cadarnya, dan bertelekunglah ia. Di Timur Tengah, kalau wanita sudah menikah, dia tutup mukanya, bertelekung. Yang kelihatan hanya matanya. Tanda dia sudah kawin. Pada waktu dia menikah, dia berkata, yang boleh menikmati keindahan atau panunya atau apanya di wajahku ini hanya suamiku. Ya kan tidak semua cantik, saudara ya. Yang panuan, yang bisulun banyak. Tapi Pak, itu tradisi pada orang. Waktu dia menikah, dia tutup. Dia telekung, dia bertelekung, dia tutup mukanya. Hanya matanya yang terlihat. Ribkah belum kawin. Dia tahu di hatinya. Dia memberi hormat, dia turun. Waktu dia ngerti, ini suamiku. Kelak jadi suamiku. Dia tutup. Sejak itu, tidak ada orang lain boleh menikmati kecantikannya kecuali Ishak, suaminya. Hidupnya total dikonsekrasikan kepada Tuhannya. Dan ini mempelai. Wahyu mengatakan dengan jelas, 144.000 orang, simbol bilangan tertentu itu merupakan orang-orang yang murni, tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan, tidak ada dusta di mulutnya. Mereka mengikuti kemanapun anak domba itu pergi. Ayat yang ke-66, kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak segala yang dilakukannya. Lalu Ishak membawa Ribkah ke dalam kemah Sarah ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Menarik sekali, saudara. Di rumah saya minta Anda baca seluruh pasal. Tidak ada waktu untuk ceritakan semua dan seterusnya akan menarik sekali. Jadi baik-baik. Yang menarik adalah orang yang berkata ya dengan apa yang Roh Kudus minta. Dia bisa bereaksi cepat sekali. Dia tahu kalau Tuhannya datang. Dia turun dari onta memberikan hormat. Dia bertelekung, tanda dia berkata, hari ini aku konsekrasikan hidupku hanya bagi dia. Bagaimana dengan kita hari ini? Gereja Tuhan hari ini agak genit, saudara. Ya, genit rohani. Tahu genit rohani. Jadi tahu, oh kita mempelai Kristus, matching lah, ya nih wajahku, gitu ya. Agak uraan dan genit, dan Yesusnya makan hati. Katanya mau jadi istriku, kok ambil sembarang-sembarang uang gelem. Sedih gak, saudara? Gereja genit gak boleh, saudara. Genit dengan setan, genit dengan dunia. Jangan jadi gereja genit, saudara. Tuhannya sedih.
Dia berkata, Roh Kudus, oh ora keliru kok nggowo koyo ngene iki katanya. Mbok cari yang lain. Saya percaya mempelai Tuhan, enggak begitu. Hari dia tahu ini suamiku. Dia berkata, that's it. Aku tidak dengan yang lain. Aku milik Kristus sendiri. Amen, saudara. Ini itu yang dibutuhkan oleh Kristus Yesus hari ini. Saya nggak bisa ngerti kalau Anda sudah tahu aku milik Kristus. Anda buka tutupnya, buka cadarnya, malah jogetan kayak orang India gitu, cari pohon, muter-muter begitu. Lihatlah gua. Saya nggak bisa mengerti gereja begitu. Gereja India, saudara, genit. Kata Pak Krispus, butuh satu pohon sama gitar satu, muter-muter, jering, saudara. Bukan itu. Ribkah ketika tahu calon suaminya, dia tutup. Amen, saudara. Dan itu karakter yang luar biasa di depan Tuhan. Saya berdoa supaya Allah hari ini mewahyukan kebenaran ini dalam kehidupan kita. Haleluya. Biarkan Tuhan menjamah kita. Dan saya tahu sesuatu yang luar biasa terjadi pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Yes, Jesus. Mari angkat tanganmu sama-sama. He touched me. Oh, He touched me. And oh, the joy that flooded my soul. Something happened, and I that flood my soul.